Bab 5651. Yeremia agak bingung. Dia memandang Charlie dan bertanya dengan heran, Wade, kamu dan Nona Lin. Mengapa kamu mengambil risiko mendekati Victoria? Bukankah ini terlalu berbahaya? Charlie dengan lembut berkata, kedengarannya cukup berbahaya, tapi sebenarnya, Nona Lin dan saya tidak benar-benar berniat untuk mendekati Victoria. Gagasan Nona Lin adalah membuat perbedaan waktu. Menurut analisisnya, kemanapun Victoria pergi, kemungkinan anggota Warriors dan sudah mundur. Selain itu, seluruh Warriors dan kini telah memasuki tahap diam. Jadi selama perbedaan waktu ini dimainkan dengan baik, tempat di mana dia akan berada justru lebih aman bagi kita. Berbicara di sini, Charlie hanya bisa menghela nafas, dia adalah musuh terbesar dalam hidupku sejauh ini. Aku selalu harus tahu seperti apa orang ini dulu. Selain itu, tujuannya datang ke China kali ini kemungkinan besar adalah pergi ke 100 Mountains. Dan saya juga ingin tahu di mana guru Meng Changsheng, saat itu, benar-benar berlatih dalam pengasingan. Mendengar ini, Yeremia dengan lembut mengangguk. Dia angkat bicara dan berkata, Tuan, Wade dan Miss Lin memiliki nyali dan strategi yang luar biasa. Kalian benar-benar pasangan yang sempurna. Kalian berdua pasti bisa mengalahkan Warriors dan bunuh Victoria saat kamu bergabung. Charlie tersenyum dan berkata enteng, jika kau ingin mengalahkan Warriors dan kekuatan komprehensifmu harus melebihi Warriors dan jika kamu ingin mengalahkan Victoria, kekuatan pribadimu harus melebihi Victoria. Tidak peduli yang mana dari dua dimensi ini, kita masih jauh dari mampu melakukannya. Yeremia dengan serius berkata, segalanya adalah apa adanya. Saya sangat yakin bahwa Tuan Wade akan mampu melakukannya. Mengatakan bahwa dia segera berkata kepada Charlie. Wade, Victoria telah mengajariku mantra mental. Dengan menjalankan mantra mental, seseorang dapat menyembunyikan jejak nafas dan auranya. Aku akan memberitahumu tentang mantra mental, coba sendiri. Charlie mengangguk, kalau begitu, terima kasih, Miss Yun. Yeremia tidak menyembunyikan apapun dan segera mengajari Charlie teknik yang diajarkan Victoria padanya, kata demi kata. Setelah Charlie menghafalnya, dia mencoba menjalankan teknik itu. Dan rasanya aura di dalam tubuhnya benar-benar telah membentuk penghalang di permukaan tubuhnya. Mengunci semua aura di dalamnya. Saat Yeremia melihat Charlie berhasil menjalankan metode tersebut, dia membuka mulutnya dan mengingatkan, Tuan Wade, salah satu kelemahan terbesar dari metode jantung ini adalah setelah aura ki spiritual disembunyikan. Kamu sendiri tidak akan bisa menggunakan ki spiritual lagi. Dan begitu kamu menggunakan ki spiritual, efek penyembunyiannya juga akan segera dihentikan. Jadi, kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Oke, Charlie sedikit menganggukkan kepalanya, dan setelah mengucapkan beberapa kata terima kasih, dia berkata kepada Yeremia. Miss Yun pulih dengan baik di sini, saya akan kembali berkunjung setelah saya kembali dari Dianan. Yeremia tanpa sadar berkata, Tuan Wade, kenapa aku tidak ikut denganmu juga? Jika ada bahaya, aku juga bisa membantumu. Charlie melambaikan tangannya, aku bisa meminta bantuanmu saat aku bertemu musuh lain. Tapi tidak saat aku bertemu Victoria, ada formasi yang ditinggalkannya di istana Nuanmu. Dan saya pikir dengan kelicikan dan kekejamannya, dia pasti punya cara untuk mengaktifkan formasi. Jadi lebih aman bagimu untuk tidak muncul di sekitarnya. Yeremia dengan lembut mengangguk. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Charlie sangat masuk akal. Victoria kejam karena dia bisa meninggalkan formasi penghancuran diri yang kuat di dalam istana Nuan miliknya. Dia pasti punya cara untuk mengaktifkannya. Karena itu, dia berbicara, maka saya akan mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya atas kemenangan Anda, Tuan. Bab 5652. Saat ini, Boeing 777 yang ditumpangi Victoria telah terbang melalui wilayah udara Selandia Baru. Dan akan segera mendarat di Australia untuk memasok bahan bakar. Kecepatan hampir 1000 km per jam sudah cepat. Namun hal itu tetap membuat Victoria sedikit cemas. Sejak potret masternya dirilis di Aurus Hill, pikirannya telah runtuh,
Benar-benar kehilangan ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita berusia 400 tahun. Dia sendiri melihat grafik penerbangan di depannya. Menatap data ketinggian dan kecepatan di atas, dia hanya bisa mengutuk dengan suara rendah. Semakin cepat perkembangan teknologi modern, para balima tart ini semakin berorientasi pada keuntungan. Concorde saat itu bisa terbang lebih dari 2,000 km dalam 1 jam. Tapi saat ini pesawat bahkan tidak bisa terbang 1,000, dan pesawat yang bisa terbang 1,000 tidak memiliki jangkauan yang cukup jauh. Melihat kemarahannya, seorang anggota kru buru-buru melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Tuhan tolong tenanglah, perjalanan kita terlalu jauh, bahkan jika kita memiliki pesawat Concorde. Masih sangat sulit ditangani, jangkauan maksimumnya hanya 5,000 hingga 6,000 km. Dan jika kita terbang dari Buenos Aires ke Melbourne, pesawat Concorde hanya bisa terbang setengah jalan, dan di antaranya adalah lautan. Dan kami tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk mendarat dan mengisi bahan bakar." Victoria melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mengisyaratkan pihak lain untuk tidak mengganggunya. Dia juga tahu bahwa pesawat supersonik memiliki banyak kekurangan. Menggunakan benda itu untuk menerbangi rute jarak sangat jauh sama menghancurkannya dengan menggunakan mobil energi baru untuk berkendara jarak jauh. Maka dia tidak mengatakannya lagi, tetapi kebosanan di hatinya masih belum terselesaikan. Saat itu, telepon satelit di depannya tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya, melihat kata-kata, Pavel Chen, yang tertulis di telepon. Dan langsung duduk tegak, lalu dia langsung mengangkat telepon. Dan bertanya dengan suara dingin, "Ada kabar dari keluargaan?" Di ujung lain telepon, Pavel buru-buru berkata, "Melaporkan kembali ke Tuan, bawahan baru saja menghubungi TC." Victoria menggertakkan giginya dan berkata, "Mereka benar-benar tidak mati." Setelah itu, dia bertanya, "Apakah kamu sudah mendapat kabar?" Pavel dengan hormat berkata, "Bawahan memanggilmu untuk melaporkan sesuatu kepadamu." Victoria dengan dingin melontarkan kata, "Bicara." Pavel buru-buru berkata dengan singkat, "TC memberitahuku bahwa orang yang menyelamatkan keluarganya di Aurus Hill. Dan orang yang menyelamatkan mereka di New York adalah orang yang sama." "Apa?" Victoria berkata dengan santai, "apakah informasinya dapat dipercaya?" Pavel berkata, "TC secara pribadi mengatakan kepada saya, itu tidak boleh salah. Selain itu, dia juga memberitahuku, orang itu muncul begitu Jermo muncul di depan mereka. Jika dia terlambat setengah langkah, Jermo akan mampu membunuh seluruh keluargaan sekaligus." Victoria berkata dengan muram, "Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Prioritasnya sekarang adalah mencari tahu siapa orang itu." Mengatakan bahwa Victoria juga bertanya, "Sudahkah kamu bertanya pada TC, sambil membantu kehidupan keluargaan, orang lain mengatakan sesuatu atau apapun kepada Jermo?" Di sana, Pavel tanpa sadar berkata dan kemudian tiba-tiba menjadi ketakutan. Dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Victoria tentang kata-kata yang ditinggalkan Charlie. Khawatir bahwa Tuhan akan menghukumnya jika dia merasa tidak bahagia. Victoria mendengar bahwa dia sedikit takut, jadi dia berkata dengan enteng, "Jangan khawatir, apa yang saya tanyakan, Anda menjawab dengan jujur. Bahkan jika ada beberapa pelanggaran, saya tidak akan mengejar mereka." Pavel kemudian lega, dengan cepat berkata, "Kata TC, orang itu tahu identitas Jermo. Juga tahu keberadaan Warriors dan, yang lebih penting, dia juga tahu identitasmu," katanya, hehehe. Victoria mendengar topik itu mengarah padanya, tentu saja, dia tidak sabar untuk mengetahui detail tindak lanjut. Dengarkan telepon di ujung sana dan tidak mendengar suara, dia dengan dingin menegur. "Cepatlah saat kamu berbicara kalau tidak aku akan memotong lidahmu." Pihak lain mendengar ini, langsung merasa khawatir. Dan buru-buru berusaha menyampaikan kata-kata Charlie dan berkata, Dia bilang dia ingin memenggal kepalamu sendiri." Bab 5653. Apa katamu? Victoria langsung marah saat ini. Dia telah hidup selama 400 tahun. Dan 300 tahun terakhir dia hampir mengabaikan segalanya. Dalam 300 tahun ini,
orang itu adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa dia akan memenggal kepalanya. Pavel di ujung telepon, mendengar teriakan marah Victoria. Langsung ketakutan setengah mati, dan buru-buru merendahkan diri dan berkata, "Tuan maafkan saya, bawahan ini hanya mengulangi kata-kata asli pencuri itu. Tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda, Tuhan." Meskipun Victoria tahu betul bahwa Pavel hanya mengulang, dia masih marah di dalam hatinya. Pavel takut kemarahan Victoria tidak akan hilang, dan dengan cepat berkata, "Tuan, bawahan bersedia berbagi kekhawatiran Tuan. Izinkan aku pergi ke Aurus Hill, maka bawahan harus melakukan segala yang mungkin agar Tuhan mengetahui siapa orang misterius itu pada akhirnya." Victoria dengan dingin berkata, "Kamu pergi sekarang seperti benar-benar melemparkan dirimu ke jaring." Pavel sibuk berkata, "Tuan, Lelia sudah mati. Kemungkinan keluargaan mencurigai bawahan ini lagi tidak besar. Selain itu, bahkan jika mereka mencurigai bawahan ini, lalu kenapa? Tanpa bukti nyata, saya tidak percaya mereka masih bisa membunuh saya. Lagi pula, aku adalah menantu dari keluargaan, suami TC-an, dan aku selalu dihargai oleh Pak Tua Nicholas." Victoria berkata dengan jijik, "Keluargaan jauh lebih licik daripada yang bisa Anda bayangkan. Setelah kekalahan Lelia, keluargaan tidak akan pernah mempercayai orang luar lagi. Bahkan jika kamu adalah suami TC-an, lalu kenapa? Selama mereka curiga padamu, mereka pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Pavel mau tidak mau berkata, "Tapi Tuan, situasi saat ini benar-benar terlalu pasif bagi kami. Selama ahli misterius di balik keluargaan tidak ditemukan, kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sehari." Victoria dengan dingin mendengus, bahkan Jermo tidak bisa menangani ahli misterius itu. Bahkan lebih mustahil bagimu untuk menemukan petunjuk tentang dia. Mungkin setelah pihak lain menangkapmu, mereka menyiksamu dan akhirnya mendapatkan lebih banyak rahasia kami darimu. Pavel ragu sejenak dan membuka mulutnya. "Tuan, bawahan ini memberitahumu dari lubuk hatiku. Saat ini, bawahan ini juga merasa agak sulit menunggangi harimau itu. Hal sebesar itu telah terjadi pada keluargaan. Jika bawahan ini tidak pergi ke Bukit Aurus, orang-orang dari keluargaan pasti akan mencurigai bawahan ini juga. Jadi bagaimana saya bisa melewati rintangan ini pada saat itu?" Victoria dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, karena keluargaan sudah mencurigaimu. Kamu tidak bisa melewati rintangan ini, tapi satu hal yang baik, kamu dan Putri TC. Sekarang di tanganmu, simpan kartu as ini di lubangnya, mungkin akan berguna di masa depan. Dan kamu tidak ingin merobek mukamu dengan keluargaan untuk saat ini. Membesarkan anak di Amerika Serikat, keluargaan tidak akan meninggalkan Aurus Hill dalam waktu singkat. Dan mereka seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk merobek wajah mereka denganmu. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk merobek wajahmu. Semua orang akan menjaga kepala mereka di pasir untuk saat ini dan menjaga satu sama lain." Pavel dengan hormat berkata, "Bawahan mengikuti perintah. ... Saat ini, setelah Charlie menguasai teknik jantung penyembunyian nafas dan aura, dia pergi ke Mountain Manor untuk menjemput Maria untuk pergi ke bandara bersamanya. Saat tiba di Mountain Villa, Larry, Ethan, Old Zhang, dan seorang wanita tua yang tampaknya berusia sekitar 70 tahun sedang menunggu dengan hormat di luar gerbang villa di pagi hari. Melihat Charlie datang, mereka berempat bergegas maju dan menunggu dengan hormat di luar pintu mobil. Charlie mendorong pintu dan keluar dari mobil. Keempat orang itu setuju untuk tunduk pada Charlie pada saat yang sama, dengan penuh hormat, dan berkata, "Ten, wade hebat." Charlie tertangkap basah oleh keempat orang itu, dan buru-buru berkata, "Kalian tidak perlu terlalu sopan, panggil saja aku Charlie." Dengan itu, dia memandang wanita tua di samping Larry dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu pasti nih Kyu, kan?" Teman lama Larry melipat tangannya dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Pak Wade, saya memang istrinya. Dia telah memberi saya pil peremajaan yang diberikan oleh Tuan Wade. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas restu Anda." Saat dia selesai berbicara, dia akan berlutut. Charlie hendak berhenti,
Tapi Larry memblokir di antara keduanya dan dengan hormat berkata, Wade, Nona berkata bahwa jika kamu tidak berterima kasih dengan saleh, kamu harus melipat gandakan berkatmu. Charlie mengatupkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi masih menahan diri. Keempat orang tua ini, meskipun usia mereka bertambah hingga hampir 400 tahun. Di dalam hati mereka selalu memegang kata-kata Maria sebagai pedoman. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Maria adalah pembimbing hidup mereka, dan apapun yang dia katakan, mereka percaya dan lakukan. Oleh karena itu, jika apa yang mereka katakan bertentangan dengan Maria, maka mereka pasti akan memilih untuk mendengarkannya. Tidak dapat berbuat apa-apa tentang itu. Charlie hanya bisa membiarkan wanita tua itu berlutut di tanah dan memberi hormat. Baru setelah dia bangun, apakah Charlie membuka mulutnya dan berkata, ngomong-ngomong, apakah Meslin sudah turun? Larry berkata, Tuan Wade, Nona mendapat perintah, mengatakan bahwa setelah Anda datang, silakan berkunjung ke halamannya terlebih dahulu. Bab 5654. Charlie awalnya mengira dia sedang terburu-buru. Maria langsung turun dan mereka berdua akan pergi ke bandara bersama. Tapi dia tidak menyangka Maria ingin dia naik lebih dulu. Namun, dia tidak memiliki pemikiran atau pendapat lain. Jika dia mengatakannya, dia harus melakukannya. Dengan itu, dia mengangkat tangannya ke arah mereka berempat dan melangkah ke lantai atas halaman. Saat ini, Maria masih membuat teh di halaman. Sebelum Charlie memasuki pintu, dia bisa mencium aroma teh yang berasal dari halaman. Mengetuk pintu dengan lembut, dia mendengar suara Maria keluar dari halaman. Tuan, silakan masuk. Charlie mendorong pintu hingga terbuka. Maria mengenakan kaos putih Gucci yang gemuk dan besar. Dengan sepasang celana pendek cetak klasik LV, kaki menginjak sepasang sandal kulit Hermes. Yang lebih mengejutkan adalah rambutnya disetrika menjadi gelombang besar. Dia terlihat muda dan bergaya, tetapi juga dengan beberapa poin pesona. Dan Maria yang berpakaian ini, saat ini sedang duduk di depan kompor untuk menyiapkan teh. Gambar itu membuat Charlie merasa sedikit tidak pada tempatnya. Saat ini Charlie memang merasa terkejut, lagi pula Maria dalam kesannya. Selalu menjadi gadis cantik yang sangat klasik, bahkan jika dia mengenakan seragam sekolah atau kaos musim panas. Sulit untuk menutupi keindahan klasik, dan sekarang gambarnya sangat kontras. Maria melihat wajah Charlie terkejut, dan mau tidak mau menggoda. Apakah pakaianku membuatmu takut, Tuan? Charlie tersenyum, memang aku tidak mengerti, ini sepertinya bukan gayamu. Maria mengerutkan bibirnya dan tersenyum sambil menuangkan teh untuk Charlie sambil berkata. Lagi pula, pergi keluar dan menunjukkan wajah, atau membuat penyamaran lebih aman. Ngomong-ngomong, Tuan, saya punya beberapa pakaian untuk Anda, apakah Anda ingin ganti? Charlie terkejut dan bertanya, kamu juga menyiapkan gaun untukku. Maria tersenyum dan berkata, penampilan saya saat ini masih jauh berbeda dari guru. Kami berdua pergi bersama, aku khawatir itu akan membuat orang merasa sedikit tidak cocok. Charlie tertawa dan berkata, dengarkan nasihat orang lain dan makanlah sampai kenyang. Karena Meslin telah menyiapkan semuanya untukku, maka aku akan mengubahnya. Wajah cantik Maria memerah, dengan malu-malu berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Charlie mengikutinya ke kamar, Maria kemudian mengambil tas belanja dari meja dan menyerahkannya pada Charlie. Dengan lembut bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk melayani Anda untuk berubah? Charlie terkejut, dan dengan cepat melambaikan tangannya, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Maria menganggukkan kepalanya dengan sedikit kehilangan, dan berkata, kalau begitu, Tuan naik ke atas untuk berganti pakaian, saya menunggu di bawah. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk memesan. Charlie berkata dalam hati dia bukanlah orang yang tertantang untuk membutuhkan bantuan orang lain. Dia tidak cacat, tetapi wajahnya dengan ekspresi tersenyum berkata, oke, kalau begitu aku pergi. Di lantai atas, adalah kamar kerja Maria. Kamar kerja dipenuhi dengan aroma ringan yang sama dari tubuh Maria. Sehingga orang mau tidak mau memiliki sedikit rasa vertigo. Charlie tanpa sadar mengingat pengalamannya ketika dia terluka parah dan dibantu ke tempat tidur olehnya.
Dan tiba-tiba, ada perasaan luar biasa yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru mengeluarkan pakaian yang telah disiapkan Maria untuknya dan bersiap untuk menggantinya. Saat pakaiannya dilepas, dia menyadari bahwa Maria telah menyiapkan pakaian pasangan yang sama untuk dirinya dan dirinya sendiri. Pakaian di tangan Charlie juga merupakan kaos Gucci yang diperbesar, celana pendek LV bermotif klasik, dan sandal Hermes yang sama. Maria berpikir untuk menyamar sebagai pasangan untuk pergi ke Yunan. Namun, Charlie tidak terlalu memikirkannya. Pria dan wanita keluar, menyamar sebagai pasangan relatif lebih masuk akal. Kali ini mereka bisa lebih dekat dengan Victoria, tentu saja tidak boleh ceroboh. Dan semakin berhati-hati akan semakin aman. Jadi dia segera mengganti pakaiannya dan berjalan menuruni tangga. Ketika Maria melihat Charlie menuruni tangga, bahkan alisnya melengkung membentuk lengkungan bahagia. Meskipun Charlie sudah berumur 28 tahun, tapi bagaimanapun juga, dengan aura yang ditambahkan. Dia tampak seperti anak muda berusia awal 20-an dan dengan pakaian yang relatif trendy ini. Tidak ada yang akan mempertanyakannya jika mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Semakin Maria memandang Charlie, semakin dia merasa gembira di dalam hatinya. Merasa bahwa mereka berdua yang mengenakan pakaian pasangan terlihat seperti rasa koordinasi yang tak terkatakan di mana-mana. Charlie datang ke depan Maria, melihatnya tersipu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Lin, apakah pakaian ini disiapkan oleh Anda atau oleh Tuan Qiu? Maria dengan malu-malu berkata, akulah yang meminta mereka untuk menyiapkannya. Berkata, Maria buru-buru menjelaskan, saya pikir, kali ini dengan Bapak pergi ke Dianan. Bagaimana kemasan eksternal dari hubungan antara saya dan pria itu? Menentukan kemungkinan paparan, pikirkanlah. Sepertinya masih lebih cocok untuk pasangan. Charlie tidak terlalu memikirkannya, mengangguk dan berkata, kalau begitu, setelah kau dan aku keluar, kita akan bermain sebagai kekasih di depan orang luar. Maria dengan ringan menggigit bibir bawahnya, dengan beberapa putaran dan belokan berkata. Karena ini adalah pasangan, apakah pria itu akan memikirkan nama yang cocok untukku? Nama yang cocok. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda menyebutnya? Maria ragu sejenak dan berkata dengan wajah merah. Saya melihat pasangan muda saat ini saling memanggil sayang atau sayang. Atau saling memanggil suami istri atau semacamnya. Charlie dengan canggung berkata, ini, aku membiarkan Meslin untuk menentukannya. Kamu makan garam, lebih banyak daripada aku makan nasi, apapun yang menurutmu pantas. Maria memutar matanya dan bergumam, Tuan, ini adalah perubahan hukum. Tidak, tidak. Charlie tanpa sadar mengangkat kedua tangannya dan melambaikan tangannya, dengan sungguh-sungguh berkata. Saya bersumpah saya tidak memiliki maksud ini. Saya hanya merasa bahwa Meslin, Anda memiliki lebih banyak pengalaman dalam semua aspek daripada saya. Aku di depanmu, aku tidak akan memamerkan keahlianku. Saya hanya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Maria cemas menghentakkan kaki lurus, dan malu berkata. Meskipun saya telah hidup lebih lama tetapi saya tidak memiliki pengalaman seperti itu. Di sisi lain, kamu telah menikah. Charlie hanya bisa mendesah canggung, dan berkata, kami berdua lumpuh bertemu lumpuh. Sulit untuk dijelaskan. Bab 5655. Kata-kata Charlie menyebabkan alis Maria bergetar tanpa sadar. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Tapi sengaja tidak bertanya lagi, malah melemparkan ini ke belakang pikirannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, karena Tuan tidak dapat mengambil keputusan, maka biarkan aku yang memutuskan. Setelah mengatakan ini, dia memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, dan berbicara. Kalau di zaman dahulu, maka aku harus memanggilmu suami. Tapi sekarang tidak ada yang menyebutnya begitu lagi, dan Tuan dan aku berpura-pura menjadi pasangan. Daripada suami dan istri. Jadi bagaimana kalau aku memanggil Tuanku sayang, dan Tuanku memanggilku sayang? Setelah mengatakan ini, Maria terengah-engah, wajahnya yang cantik memerah. Dan dia menatap Charlie dengan khawatir, takut dia akan menolak atau tidak puas. Charlie tidak merasakan apa-apa,
berpura-pura menjadi pasangan. Baju pasangan pun sudah lusuh, kini pemanggilan nama terasa biasa saja. Jika dua orang harus dalam hubungan pasangan, keluar dan memanggil nama sepertinya tidak pantas. Jadi dia mengangguk acuh tak acuh dan berkata, "Sayang, kan, oke," berkata Charlie menginstruksikannya, "Kalau begitu kamu harus ingat, jangan ucapkan kata master di depan orang lain. Kita sekarang berada di era baru, bukan zaman kuno. Kalau kamu bilang begitu di luar, entahlah orang-orang masih berpikir aku punya fetis khusus." Maria meludahkan lidahnya, berkata dengan tidak yakin, "Tuan, saya dari era lama hidup sampai era baru, saya jelas sekarang. Apalagi sudah ratusan tahun tidak menggunakan kata-kata ini. Tapi hanya di depan tuannya, keluar dari halaman ini, aku akan disesuaikan dengannya." "Itu bagus." Charlie mengangguk, lalu melihat waktu dan berkata, "Sudah larut, ayo berangkat." "Oke." Maria mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Tuan, setelah meninggalkan pintu ini, saya akan menyapa Anda sebagai sayang." Charlie mengangguk dan dengan santai berkata, "Selama kamu tidak takut ditertawakan oleh 4 orang tua di bawah, panggil saja aku sesukamu." Maria segera berkata dengan wajah merah, "Salah, kataku, setelah meninggalkan Manor." Charlie tanpa daya menggelengkan kepalanya, "Oke, cepatlah, mereka menunggu di bawah. Mungkin menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." "Oke." Maria menganggukkan kepalanya dan berkata agak meminta maaf. "Tuan, saya akan menyusahkan Anda untuk menunggu di luar pintu beberapa saat untuk saya. Aku akan datang setelah memberi ayahku pembakar dupa." Charlie dengan cepat setuju, lalu pergi keluar kamar sendirian terlebih dahulu. Maria menunggu Charlie keluar, lalu datang ke kursi spiritual ayahnya. Dia menggunakan tangan gioknya yang ramping untuk mengambil 3 pembakar dupa, dengan hati-hati menyulutnya. Ikal asap cendana naik sebelum memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa. Dan kemudian berlutut digantang di depan kursi spiritual, tangan terlipat, bergumam dengan suara yang sangat rendah. "Ayah, saya akan kembali ke Dianan bersama Tuan Wade. Saya harap roh Anda di surga akan memberkati kami untuk keselamatan. Juga Tuan yang diberkati untuk mendapatkan apa yang diinginkannya." Setelah mengatakan itu, dia bersujud 3 kali ke kursi spiritual, lalu dia berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Charlie menunggu di halaman, dan ketika dia melihat Maria keluar, dia tersenyum tipis padanya, dan mereka berdua berjalan bersama dari lantai atas halaman lain. Di bawah, 4 orang tua sedang menunggu di aula di lantai pertama, memiringkan kepala untuk melihat ke atas tangga. Zhang tua melihat bahwa mereka berdua benar-benar keluar dengan pakaian pasangan. Dan berkata dengan terkejut, "Ayah, Tuan Wade dan Nona Wade benar-benar pasangan yang serasi." Ethan memandangi mereka berdua, dan mau tidak mau bertanya dan bertanya-tanya. "Zhang tua, di antara kami bertiga, kamu adalah orang yang paling lama bersama Nona. Dalam 90 tahun terakhir, apakah Anda pernah melihat Nona tersenyum seperti ini? Bukankah buku teks ini adalah rasa malu?" Saat ini Maria dengan senyum malu turun berjalan di sisi Charlie. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa dia dalam suasana hati yang sangat baik. Sisa-sisa cahaya dari waktu ke waktu mencuri pandang ke sisi Charlie. Namun, ketiganya punya kesan Maria, meski suka tertawa, tapi selalu tidak berperasaan, dan tidak suka bermain-main dan sombong. Secara keseluruhan, ini adalah tipe kepribadian yang berbeda yang mereka lihat. Sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa Nona muda asli juga memiliki sisi feminin dan pemalu. Larry melihat Maria berjalan di kejauhan, dan tidak bisa menahan nafas dengan senyum di wajahnya. Nona pasti lebih cantik lagi kalau memakai gaun pengantin kan? Ethan melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. "Tidak, Nona terlihat terlalu muda, gadis-gadis sekarang menikah di usia 20-an dan 30-an. Nona sepertinya dia belum lulus SMA. Jadi aku khawatir memakai gaun pengantin akan sedikit tidak pada tempatnya." Teman lama Larry merendahkan suaranya dan mengingatkan mereka. "Kalian bertiga bergosip setidaknya menunggu wanita itu dan kepergian Tuan Wade. Wade sangat kuat, jika kamu membiarkan dia mendengarkan, aku tidak tahu bagaimana melihatmu." Larry dengan cepat berkata kepada dua lainnya,
Diam, diam, tunggu Nona dan Tuan Wade pergi sebelum mengatakan apapun. Dua lainnya juga memiliki akal sehat untuk tutup mulut. Mereka bertiga berpura-pura baik-baik saja, mata mereka melirik ke sekeliling aula. Baru setelah Charlie dan Maria masuk, mereka bertiga bergegas maju. Dan bersama rekan lama Larry, mereka dengan hormat berkata, "Selamat siang Nona, selamat siang Tuan Wade." Bab 5656. Senyum malu-malu Maria telah menghilang, digantikan oleh keseriusan seperti orang tua. Dia berkata, "Saya akan berangkat ke Yunan bersama Tuan Wade. Tempat ini dalam perawatan Anda, ingat, tidak ada yang diizinkan naik." Larry berkata tanpa berpikir, "Jangan khawatir Nona, saya akan mengatur semuanya." Maria mengangguk, lalu menatap Ethan, dan dengan samar berkata, "Old Sun, aku tidak melakukan apa-apa tadi malam. Saya meramal untuk Anda, kekayaan Anda telah dihancurkan oleh Tuan Wade. Tidak akan ada perubahan dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Kamu bisa bernafas lega jika sesuatu terjadi di Eastcliff. Kamu juga bisa merasa nyaman dan dengan berani kembali menghadapinya. Kamu tidak harus dikonsumsi oleh urusan di sini sepanjang waktu." Maria tahu bahwa jalan yang diambil Ethan berbeda dari yang lain. Yang juga membuatnya hampir tidak memiliki otonomi absolut untuk memilih. Jika dia berlari keluar untuk waktu yang lama, mungkin seseorang di Eastcliff akan keluar untuk mencarinya secara khusus. Ethan juga tahu situasinya sendiri, mendesah. "Nona, bukan untuk menyembunyikannya darimu, hidupku juga dianggap sebagai busur dan goresan. Dan sekarang lebih tua, dan tidak ingin khawatir lagi, pasangan saya pergi lebih awal. Ketiga anak itu ada di seluruh dunia. Kembali ke Eastcliff untuk tinggal di tembok tinggi juga membosankan jika dibiarkan. Saya ingin tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih lama. Tapi juga untuk mengejar ketinggalan dengan saudara-saudara masa kecil tentang masa lalu." Maria merenung sejenak, menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Tinggal di sini juga tidak buruk, mari kita mulai dengan ini. Buat pengaturanmu sendiri yang masuk akal, aku tidak akan mengkhawatirkanmu." Ethan dengan hormat mengangkat tangannya dan berkata, "Nona tidak perlu mengkhawatirkanku, lebih baik sibuk dengan Tuan Wade secepat mungkin." Maria sedikit mengangguk dan berkata kepada keempat orang itu, "Kalau begitu, Tuan Wade dan aku akan pergi dulu." Keempat orang itu buru-buru mengirim keduanya ke halaman. Dan hanya setelah melihat Charlie dan Maria duduk di dalam mobil satu persatu dan menyaksikan mereka berkendara menuruni gunung. Apakah mereka menenangkan hati mereka? Di dalam mobil, Charlie fokus mengemudi, sementara Maria, yang berada di samping, entah bagaimana memerah lagi. Dia menatap Charlie, melihat keluar jendela, dan ragu lagi dan lagi, sebelum dengan malu-malu bertanya padanya, "Sayang, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke bandara?" Charlie dengan santai berkata, "Setengah jam." Maria hanya bisa bertanya kepadanya dengan gusar, "Bukankah seharusnya kau memanggilku sayang?" Charlie terbatuk 2 kali dan bertanya padanya, "Tidak ada orang lain di sini, apakah kita benar-benar perlu melakukan itu?" Maria mengeluh, "Aku baru saja berjanji untuk mengatakan itu." Charlie segera berkata dengan serius, "Oke, tepati janjimu." Setelah itu, dia menyesuaikan sedikit, dan berkata, "Sayang, kita akan tiba di bandara setengah jam lagi." Maria tersenyum malu-malu dan manis, dan dengan gembira berkata, "Aku tahu, terima kasih sayang." Puas Maria, mau tidak mau melirik tangan kiri Charlie yang memegang setir, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, bukankah kamu memakai cincin yang kuberikan padamu?" Charlie dengan santai berkata, "Mengapa memakainya? Cincin itu mengenali tuannya sebagai ayahmu dan bukan aku. Aku pergi denganmu, dalam bahaya itu masih akan menteleportasiku kepadamu. Jika kita benar-benar bertemu dengan Victoria, tidakkah dia bisa menangkapnya? Itu sebabnya saya memutuskan untuk tidak memakainya. Victoria paling menginginkan cincin itu, kami tidak membawanya kemana-mana. Bahkan jika benar-benar tertangkap oleh Victoria, kita masih memiliki modal untuk ditawar." Maria menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sayang analisismu komprehensif, aku belum memikirkan hal ini." Setengah jam kemudian, keduanya tiba di bandara.
Charlie memarkir mobil dan baru saja turun. Maria melangkah maju dan berinisiatif memegang lengan Charlie, terlihat sangat mesra. Charlie sedikit tertegun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kata Maria. Pasangan harus saling berpelukan seperti ini, kan? Oh, Charlie mengerti bahwa dia berpura-pura menjadi pasangan dengannya. Jadi dia mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Maria tidak bisa menahan tawa, kalau begitu saat boarding, agar tidak membuat kru curiga, aku tidak boleh memegang tanganmu. Charlie menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, kamu lihat saja. Mengatakan bahwa Charlie mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Pada versi berbayar dari perangkat lunak penerbangan. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa pesawat Victoria sudah terbang di atas Selandia Baru, dan sudah sangat dekat dengan Melbourne. Charlie, sambil digendong oleh Maria, melihat ponselnya dan berkata dengan suara rendah. Pesawat Victoria sudah turun ke ketinggian, sepertinya dia harus mendarat di Melbourne untuk mengisi bahan bakar. Seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 1 jam, kami diharapkan lepas landas pada waktu yang sama dengannya. Mengingat dia harus ke Myanmar dulu, kita harus punya banyak waktu. Maria sedikit mengangguk dan menghela nafas, aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Ketika saya tiba di Yunnan, semuanya akan tersedia untuk Anda. Bab 5657. 2 orang, dalam sepasang gaun modis, di saluran VIP bergandengan tangan setelah check-in. Dan bergandengan tangan di bandara untuk mobil bisnis layanan VIP. Di mata orang luar, kedua orang ini pastilah pasangan generasi kedua yang kaya. Tidak hanya berpakaian merek besar, tetapi 2 orang juga pergi jalan-jalan. Harus menghabiskan ratusan ribu untuk penerbangan sewaan. Namun, ini adalah penyamaran terbaik untuk Charlie dan Maria. Dengan keadaan Charlie saat ini, mengatakan bahwa dia baru berusia 20 tahun tidak akan membuat siapapun curiga. Dan berjalan menyusuri lorong untuk bertemu langsung dengan seorang kenalan. Dia takut dia juga tidak akan dikenali. Keduanya menaiki pesawat, kru memandu mereka ke kabin yang luas. Maria langsung mengabaikan 2 kursi depan kelas 1 yang independen. Menarik Charlie sambil berjalan mundur, sambil memanjakan, sayang, aku mau duduk sama kamu. Di belakang, ada kursi ganda berdampingan tanpa sandaran tangan di tengah, tempat duduk sofa ganda standar. Begitu Maria naik ke pesawat, dia memperhatikan 2 kursi ini. Charlie secara alami bekerja sama dengan serius dengan aktingnya, menganggukkan kepalanya berulang kali. Karena kamu ingin duduk bersama maka mari kita duduk bersama. Maria menghentikan langkahnya dan berkata dengan wajah serius. Kau lupa memanggilku sayang. Charlie tercengang oleh tatapan seriusnya, dan berkata dengan canggung, ada orang di sebelahku. Pramugari di sebelahnya tidak bisa membantu tetapi menutup mulutnya dan terkekeh. Menurutnya, 2 anak muda di depannya adalah pasangan standar yang sedang jatuh cinta, tanpa kontradiksi. Maria tidak peduli dengan pramugari di sampingnya, dan berkata dengan sangat serius. Istilah sayang adalah untuk dipanggil di depan orang, yang hanya bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Jika kamu hanya memanggilku sayang secara pribadi, tapi jaga jarak antara kamu dan aku di depan orang. Bukankah itu berarti kamu makan apa yang ada di mangkuk, tapi masih memikirkan apa yang ada di dalam panci? Pramugari di sampingnya tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengacungkan jempol ke Maria. Charlie melihat Maria begitu menyukai drama, berpikir bahwa dia tidak mungkin menjadi kuda-kudaan yang menyeret kaki belakang orang. Jadi dia melepaskan wajah lamanya, dan berkata dengan sangat tulus. Sayang, kamu benar. Wajah cantik Maria memerah, mengangguk puas, dan dengan serius berkata, di masa depan, kamu harus ingat. Semakin di luar, semakin kamu harus bersamaku tidak mati rasa dan lembek. Agar tidak ada wanita lain yang mempermainkan idemu. Tidak ada pria lain yang merindukanku, ini disebut deklarasi kedaulatan. Charlie mengangguk berulang kali, baby benar, sayang benar. Setelah mengatakan itu, dia melihat pramugari di sampingnya dan memerintahkan. Nona, tolong tuangkan secangkir air untuk bayiku, setelah banyak bicara, dia pasti haus. Pramugari tidak bisa menahan diri, dan buru-buru berkata, Nona tunggu sebentar, saya akan pergi dan menyiapkan minuman untuk kalian berdua.
Maria menatap kosong ke arah Charlie dan bergumam. Kamu pikir aku terlalu banyak bicara, bukan? Lihat tinju kecilku. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut memukul dada Charlie 2 kali. Hati pramugari itu penuh rasa iri, menurutnya. Cara pasangan ini menggoda adalah reaksi yang paling benar di antara sepasang kekasih. Ketika pramugari pergi ke dapur di kabin depan, Maria meludahkan lidahnya pada Charlie, lalu duduk di sebelahnya. Tersenyum bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Bagaimana, apakah saya bertindak baik-baik saja?" Charlie menganggukkan kepalanya, berkata dengan serius. "Saya harus mengatakan jika Anda mengatakan Anda belum jatuh cinta. Aku benar-benar tidak percaya, merasa bahwa kamu terlalu jelas." Maria pemalu dan cemas, "Aku tidak pernah jatuh cinta, tapi setidaknya aku pernah menonton film dan drama TV. Bukankah flirting merupakan kejadian umum dalam drama hubungan?" "Ya. Charlie menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kali ini, pesawat perlahan meluncur keluar dari slotnya, jadi Charlie membawa topik itu kembali ke topik utama dan berbisik. "Kita akan bisa mendarat di Lijiang lebih dari 2 jam. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyewa mobil untuk pergi ke Dali setelah kita mendarat. Masih bisakah kamu mengingat lokasi persis kuburan pakaian ayahmu?" Maria menyingkirkan senyumnya dan berbicara, "Gunung Baju ayahku. Di timur Laut Erhai, saya telah melihat peta dan foto satelit, tempat itu sekarang berganti nama menjadi Suanglang." Charlie mengangguk, mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa peta, dan berkata, "Suanglang masih lebih dekat ke Lijiang, hampir 1,5 jam perjalanan setelah turun dari pesawat." "Iya." Maria sedikit mengangguk dan berkata, "Gundukan pakaian ayah ada di gunung di timur Laut Suanglang. Beberapa ratus tahun telah berlalu, saya tidak tahu apa yang terjadi di sana sekarang." Charlie bertanya, "Apakah ada batu nisan yang tersisa pada awalnya?" "Di sana ada." Maria berkata, "Awalnya, saya meminta seseorang untuk mengukir monumen batu dan menguburkan pakaiannya dari kehidupannya bersama ibuku, tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa menemukannya." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah ibumu juga dimakamkan di sana?" Bab 5658. Maria berkata, "Awalnya, tapi sebelum saya meninggalkan Dali, saya takut Victoria akan menghancurkan jenazah orang tua saya. Jadi saya mengambil jenazah ibu saya dan mengkremasinya. Dan kemudian mengubur mereka dengan abu ayahku di pool." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu mari kita cari cara untuk menemukan gundukan pemakaman ayahmu. Dan kemudian temukan cara untuk melihat bagaimana melakukan pengawasan, dan berusaha untuk dapat menangkap Victoria saat dia pergi. Setelah melakukan persiapan yang baik, kami tidak akan menunggu kedatangan Victoria. Dan aku akan langsung menemanimu ke pool untuk memberi penghormatan kepada orang tuamu." Maria memandang Charlie dan berkata dengan serius, "Tuan, Victoria pada dasarnya curiga. Mungkin kali ini dia juga akan menyamar atau bahkan mengubah wajahnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan foto penampilannya, Anda tidak perlu kecewa." "Tidak apa-apa." Charlie dengan lembut berkata, "Aku benar-benar tidak yakin kamu pergi ke Yunnan sendirian. Ingin menemanimu untuk memberikan penghormatan kepada orang tuamu, dan kemudian menemanimu kembali ke Ibu Tepu. Dan akhirnya membawamu kembali dengan selamat ke Aorus Hill. Adapun Victoria, tapi itu seperti makan untuk menemukan bos untuk meminta tagihan untuk mengikis hadiah. Kalau bukan rejeki, tidak apa-apa, toh, dengan cara apapun kamu tetap bisa makan." Hati Maria tersentuh, dengan lembut mengangguk, dan menghela nafas, "Keinginan terbesar saya sebelumnya adalah kembali ke Dianan lagi sebelum saya mati. Ke semua tempat ini lagi dan lagi, terima kasih atas restu tuannya, kali ini akhirnya bisa terwujud." Charlie bertanya padanya, "Jika kamu menyelesaikan masalah Victoria, apa yang paling ingin kamu lakukan?" Maria berkata tanpa berpikir, "Yang paling ingin saya lakukan adalah memindahkan mausolem orang tua saya ke tepi Tianqi. Dan kemudian mendirikan kabin di sisi Tianqi, di tempat Ibu Puca gagal melewati ambang pintu. Pelihara beberapa sapi, beternak beberapa domba, lalu beternak anjing, dan habiskan sisa hidupku dengan damai." Charlie dengan rasa ingin tahu bertanya, "Sebelumnya, bagaimana dengan sekarang?" "Sekarang." Maria menatap Charlie,
menurunkan kelopak matanya, dan bergumam. Akhir-akhir ini tiba-tiba ada kebingungan. Charlie bertanya padanya, bingung tentang apa? Maria tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, bingung kemana aku harus pergi di masa depan. Saat ini, pramugari membawa 2 cangkir minuman. Dari depan area dapur datang, dan keduanya mengakhiri topik. Maria dalam suasana hati yang agak tertekan ketika dia melihat pramugari datang. Dia menyandarkan kepalanya ke bahu Charlie dan berbisik. Sayang, aku sedikit lelah, aku ingin tidur sebentar. Charlie mengangguk, kalau begitu tutup matamu dan istirahat sebentar. Pramugari melihat Maria bersandar di bahu Charlie dan menutup matanya. Dengan hati-hati meletakkan 2 cangkir minuman di depan mereka berdua dan berkata dengan suara rendah kepada Charlie. Pak, pesawat kita sudah diluncurkan, saat ini antri di tempat ketiga untuk lepas landas, sekitar 10 menit. Jika Anda memiliki kebutuhan, setiap saat tekan bel panggilan. Aku akan datang menemuimu. Charlie dengan lembut menganggukkan kepalanya, oke, terima kasih. Saat pesawat Victoria mendarat di Melbourne, pesawat yang ditumpangi Charlie dan Maria sudah lepas landas dari Bandara Aurus Hill menuju ke Lijiang, yang jaraknya lebih dari 1000 km. Saat pesawat lepas landas dan terbang ke barat, Maria benar-benar kehilangan sikap ceria dan ceria sebelumnya. Dia bersandar di bahu Charlie sebentar. Dan kemudian matanya tampak tidak fokus, menatap keluar jendela. Charlie bisa merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya. Dan memahami keadaannya dengan sangat baik sekarang. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada seorang pun di dunia yang menerapkan 4 kata, di dekat rumah merasa malu, lebih dari dia saat ini. Seorang gadis kecil yang telah jauh dari rumah selama lebih dari 300 tahun. Dan sekarang akhirnya menginjakkan kaki di jalan pulang, siapapun akan menghela nafas dan meratap di dalam hati mereka. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Lijiang. Saat turun dari pesawat, kaki Maria tanpa sadar agak lunak. Ketika dia memegangi Charlie, Charlie dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menaruh sedikit berat badannya di tubuhnya, mengira itu karena kurangnya kekuatan fisiknya. Jadi dia berinisiatif untuk menjangkau dan meletakkannya di lengannya, menuntunnya keluar dari bandara. Di luar bandara, ia menyewa sebuah SUV dengan menggunakan identitas palsu yang disiapkan Ishak untuk dirinya sendiri. Dan kemudian dia mengeluarkan perekam mobil dari mobil dan langsung pergi ke Dali bersama Maria. Setelah berkendara dari bandara, dia bertanya kepada Maria di sampingnya, apakah kamu pernah ke Lijiang sebelumnya? Ya, Maria berkata, setelah ibu saya meninggal, ayah saya mengirim saya ke rumah kakek nenek saya di Osato. Saat itu, saya datang ke sini bersama nenek saya, tetapi hanya sekali. Kata Maria menghela nafas, 300 tahun yang lalu di Dianan, jalan untuk melewati pegunungan adalah jalan kecil. Charlie mau tidak mau bertanya padanya, bukankah bagus untuk berubah? Bagaimana Anda akan mengubahnya kembali? Maria dengan lembut berkata, pergi ke Dianan, rasanya seperti kembali ke 300 tahun yang lalu. Mengatakan itu, dia menambahkan, hanya ada guru dan saya di dalam mobil, saya masih terbiasa berbicara dengan guru seperti ini. Charlie mengangguk dan bertanya, selama tahun-tahun itu ketika kamu tidak meminum pil cemara kuno, apakah kamu tinggal bersama kakek nenekmu? Maria berkata, kakek pergi lebih awal, kemudian dengan nenek saling bergantung satu sama lain. Untungnya awal mula nenek moyang kakek adalah salah satu keluarga yang solid. Jadi sejak kecil kehidupan Dianan relatif diistimewakan. Kakek meninggal sebelumnya dan juga mengajari saya membaca dan menulis, jadi saya punya banyak ilmu. Berkata, Maria melihat keluar jendela, dengan emosi yang tak tertandingi dan berkata, kakek punya 5 anak. Selain ibu yang meninggal karena sakit, 4 orang lainnya sedang dalam proses melawan dinasti Qing dan tewas. Dan keempat keturunan paman juga tidak beruntung, keluarga kakek dibiarkan tanpa akitor. Jika saya ingin mencari keluarga, hanya ada beberapa orang dari keluarga itu. Bab 5659. Pelaku di balik semua ini adalah Revnos Wu, dan setiap kali dia mengingat masa lalu dia akan menggertakkan giginya. Menyinggung fakta bahwa 4 pamannya dan keturunan mereka tidak selamat, Maria menangis. Charlie tidak menyangka,
keluarga kakek Maria begitu sengsara. Dia hanya bisa menghela nafas. Di era itu, kehidupan manusia seperti rumput. Saya tidak tahu berapa banyak kelanjutan dari ratusan ribu tahun garis keturunan keluarga yang rusak. Maria mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan berkata, aku menyalahkan Revnos si pengkhianat. Mengatakan itu, dia jarang menunjukkan sikap keras, mengatakan kata demi kata. Keluarga Lin saya telah setia selama beberapa generasi. Leluhur dan kakek nenek dari dinasti Ming membungkuk dan tergores. Ayahku memegang pena untuk militer, setengah seumur hidup berjuang dengan pengadilan Qing. Sampai mati, dia tidak lupa mendukung Han, tapi Revnos tidak hanya membiarkan tentara Qing memasuki adat, menyebabkan subversi Han. Dan bahkan demi kepentingan pribadi mereka sendiri membunuh kaisar. Dalam hatiku, dia adalah pengkhianat terbesar dalam sejarah bangsa Han. Charlie berpikir sejenak dan berkata, mengenai opini publik saat ini. Warriors dan jauh lebih terkutuk daripada Revnos. Maria menggelengkan kepalanya dan dengan serius berkata, perbuatan jahat dan niat jahat Revnos tidak dapat direnungkan atau dipikirkan secara mendetail. Atau itu akan membuat orang merinding. Dan sama sekali tidak sebanding dengan aliran Warriors dan mengatakan bahwa Maria berkata, Revnos ditempatkan di Liaodong selama bertahun-tahun. Dia juga bertarung dengan tentara Qing selama bertahun-tahun, untuk kebrutalan tentara Qing dan pemahaman tentang dunia Han. Dia benar-benar berada di garis depan, dia sangat jelas apa yang dibawa oleh tentara Qing ke dalam bea cukai untuk orang-orang Guangzhou. Tapi meski begitu, dia tetap ditempatkan di Guangzhou, menjual negara untuk mencari kehormatan dan kejayaan. Dengan total mengabaikan keselamatan dan keamanan rakyat. Jelas bahwa niat orang ini jahat. Charlie mengangguk setuju, pada poin ini. Saya setuju dengan pandangan Anda, orang ini memang ada dalam sejarah Tiongkok. Apakah salah satu pengkhianat besar, yang paling memalukan adalah dia pertama kali menyerah kepada dinasti Qing. Membunuh kaisar terakhir dari dinasti Ming Selatan. Dan selanjutnya, atas nama para pemberontak dinasti Han. Kamu tidak dapat menemukan orang kedua seperti itu. Maria menghela nafas panjang, acak-acakan, Revnos, lebih dari 300 tahun telah berlalu, aku masih belum bisa melupakanmu. Charlie menghibur, Revnos telah meninggal selama bertahun-tahun. Keluarganya tampaknya telah dipenggal, tapi juga dianggap pantas mendapatkan retribusi. Maria menggertakkan giginya dan berkata, tapi Revnos tidak dipenggal, dia meninggal karena sakit. Pengkhianat seperti itu pantas dieksekusi dengan hukuman mati tanpa pengadilan. Ini benar-benar terlalu murah untuknya. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, oke, apakah kamu masih memiliki kerabat dari pihak ayahmu? Tidak. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Lin mengalami kemunduran pada akhir dinasti Ming. Ayah saya adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Dan setelah ibuku meninggal, dia tidak mau memperbarui pernikahannya. Jadi setelah dia pergi, hanya saya yang membawa gen keluarga. Charlie tidak bisa menahan perasaan simpati padanya. Dia dan Victoria sama-sama orang yang telah meminum pil Evergreen. Dan hidup selama 3-400 tahun, tapi nasib mereka sangat berbeda. Victoria telah mengatur ulang Warriors dan juga telah menjadi guru selama 3-400 tahun. Selama ini Warriors telah tumbuh dan kekuatan pribadinya telah meningkat. Dan keluarganya sendiri, tetapi juga di bawah restunya juga telah lama menyebar. Seluruh 5 personel inti kantor gubernur militer adalah keluarga Wu. Jadi bisa dilihat, keluarga Wu hari ini, telah menjadi keluarga super yang makmur dan kuat. Dengan kekuatan menyeluruh bahkan jika itu adalah keluarga Rothschild. Mereka harus menghormati keluarga Wu. Tapi Maria, garis keturunan kakeknya benar-benar terputus lebih dari 300 tahun yang lalu. Dan garis keturunan keluarga Linnya, dia adalah satu-satunya yang masih hidup sampai hari ini. Yang lebih menjijikkan adalah bahwa Maria telah menghindari pengejaran Victoria selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Dan mereka berdua berada dalam situasi yang sama hari demi hari. Bab 5660. Memikirkan hal ini, Charlie mau tidak mau bertanya padanya. Kamu telah diburu oleh Victoria selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk memberinya cincin dan menukar kehidupan yang damai untuk dirimu sendiri?
Memikirkannya. Maria berkata, ketika saya meninggalkan Tianqi dan melakukan perjalanan ke Asia Tenggara. Saya melewati semua jenis cobaan dan kesengsaraan di jalan. Dan saya hampir mati beberapa kali. Pada saat terberat, saya berpikir untuk menyingkirkan semuanya. Tapi ketika aku memikirkan ayahku menukar nyawanya dengan 500 tahun umurku, saya tidak berani melanjutkan ide ini lagi. Nanti saya juga berpikir, daripada lari, kenapa tidak saya serahkan saja cincin itu ke Victoria? Agar dia bisa membuang ide mengejarku dan membiarkanku menjalani hidupku dengan damai. Tapi kemudian saya berpikir, Victoria dianggap sebagai musuh ayah saya. Jika saya harus berkompromi dan memohon pengampunan darinya. Kalau begitu aku sama dengan Revnos, yang membiarkan tentara King masuk ke negara itu. Dan apa perbedaan antara keduanya? Keduanya hanya mengakui seorang pencuri sebagai ayah mereka. Mengatakan bahwa Maria melanjutkan, setelah memikirkan hal ini. Saya memutuskan bahwa itu bahkan lebih sulit, saya harus hidup, lebih sulit lagi, saya harus tidak berkompromi dengan Victoria. Selama saya bisa hidup, saya pasti akan hidup lebih lama dari Victoria. Pada saat itu aku akan bisa tertawa pada akhirnya. Charlie berkata dengan pasti, jangan khawatir, kamu pasti akan hidup lebih lama darinya. Maria menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan pasti bisa hidup lebih lama dariku. Ketika saya meninggal, tolong kubur abu saya di samping orang tua saya, hidup saya akan lengkap. Charlie dengan serius berkata, jangan khawatir, jika saya bisa menemukan formula pemuda 1000 tahun. Serta metode pemurnian khusus, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama dari 1000 tahun. Seperti leluhur tua Meng. Maria tersenyum pahit, tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, hidup selama 400 tahun saja sudah sangat berat, 1000 tahun. Saya tidak berani memikirkannya dan saya tidak ingin memikirkannya. Tuan, bahkan jika Anda benar-benar dapat memurnikan pil itu, saya tidak ingin meminumnya lagi. Mendengar kata-kata ini, Charlie mau tak mau melirik Maria dengan perasaan senangnya. Dan melihat ekspresinya yang serius dan sedikit sedih. Jadi dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Maria pasti menghadapi banyak penderitaan yang tidak pernah diimpikan orang biasa selama 300 tahun terakhir. Orang-orang mengatakan bahwa mereka yang telah hidup lama telah melewati lebih banyak jembatan daripada yang dilalui orang biasa. Tetapi bagi Maria, penderitaan yang dialaminya dikhawatirkan lebih dari yang pernah didengar atau dilihat banyak orang sebelumnya. Jadi, dia berbicara untuk menghiburnya, jika tidak ada lagi Victoria, hidup seharusnya tidak terlalu sulit. Maria menggelengkan kepalanya berulang kali, kalau begitu tidak akan hidup selama 500 tahun lagi, aku sudah cukup hidup. Charlie sedikit tertegun dan tidak mengatakan apapun selain di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia harus memurnikan pil pemuda abadi sebelum Maria berusia 500 tahun. Dan kemudian setelah pilnya siap, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memberikannya kepada Maria. Bukan hanya karena gadis ini hidup terlalu keras selama 400 tahun terakhir, tetapi juga karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Dan di alam bawah sadar Charlie, ada juga suara yang berulang kali mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, dia harus membiarkan Maria menjalani kehidupan normal sehingga dia memiliki sisa hidup yang cukup lama untuk sembuh dari pengalaman 300 tahun yang lalu. Maria tidak tahu apa yang ada di pikiran Charlie, dia hanya merasa topik pembicaraan mereka berdua agak berat untuk sementara. Dia ingin menghidupkan suasana, tetapi ketika dia berpikir bahwa suasananya dibuat seperti ini oleh dirinya sendiri, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Saat ini, Charlie juga berpikir untuk mengganti topik untuk menenangkan suasana. Dan kebetulan melirik papan nama pinggir jalan, jadi dia berkata kepada Maria, 10 km ke Suanglang. Maria melihat ke papan nama, dan melihat ada tertulis masih ada 10 km jauhnya dari Suanglang. Dan segera berkata dengan sangat gembira, akhirnya, kita hampir sampai. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa dinamika pesawat Victoria. Dan berkata sambil tersenyum, Victoria baru saja berangkat dari Melbourne. Perjalanannya yang kedua belum diubah, dan tujuannya masih Mandalay. Charlie mengangguk dan bertanya padanya,
menurutmu apa kemungkinan dia datang ke Suanglang? Maria berkata, 100%. Charlie bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Maria tersenyum dan menjelaskan, Victoria sangat sombong, dengan pengertian saya tentang dia. Ayahku berulang kali menolak niat baiknya sejak awal. Saya pikir dia belum bisa melepaskan perasaannya selama bertahun-tahun. Karena dia bepergian melalui Burma kali ini, dia pasti akan datang ke Suanglang.